Selamat pagi. It's a beautiful day. Saya mau cerita sama kamu tentang seorang wanita berusia 41 tahun yang hidupnya hampir hancur berantakan. Karena dia terlilit hutang, kemudian dia juga kecanduan minum minuman keras, terus dia juga keluarganya berantakan, gak dipelihara, suaminya hampir meninggalkan dia. Sambil bikin teh. Suatu hari, sesuatu mengubahkan hidupnya. Apa itu? Yuk kita simak cerita lengkapnya ya. Oke, kita lanjut ya. Wanita yang saya ceritakan tadi namanya Mel Robbins. Di usia 41 tahun di tahun 2009, Mel hampir kehilangan segalanya. Waduh, masalahnya apa sih sebenarnya? Dia nggak bisa bangun pagi. Jadi setiap kali alarmnya bunyi pagi hari, dia tuh langsung pencet tombol snooze. Dia pencet tombol snooze, terus dia tidur lagi. Bunyi lagi, dia pencet lagi, terus dia tidur lagi. Gitu setiap kali. Sampai akhirnya, pada saat akhirnya dia bangun pun, itu suaminya udah berangkat ke kantor. Anak-anaknya nggak ada yang ngurusin, makan pagi belum dibuat, udah gitu makan siang untuk dibawa ke sekolah juga belum disiapin, tas sekolah juga belum disiapin, bis sekolah yang jemput anak-anak sudah berangkat. Kamu pernah nggak mengalami hal yang sama seperti Mel? Rasanya ingin mengubah sesuatu dalam hidupnya, ingin sekali untuk hidupnya jadi lebih baik, tapi kok nggak ada motivasi gitu yang bisa membuat dia bergerak untuk bisa membuat sesuatu terjadi dalam hidupnya. Pernah? Kalau pernah, kamu bisa tulis kolom komen di bawah. Kira-kira apa sih kebiasaan yang ingin kamu ubah tapi sulit untuk kamu lakukan? Mel kemudian mencoba berkonsultasi dengan seorang psikolog. Dia merasa kewalahan dengan hidupnya, dia merasa terjebak, dia merasa frustasi gitu ya. Dia ingin jadi ibu yang baik buat anak-anaknya, dia ingin jadi istri yang baik buat suaminya, tapi nggak bisa. Ternyata konsultasi dengan psikolog pun nggak membuat segalanya jadi lebih baik. Percuma gitu, dia nggak bisa juga berubah. Suatu saat nih, dia lagi nonton TV, kemudian ada satu iklan tentang sebuah roket yang sedang diluncurkan gitu. Kan kalau roket mau diluncurkan itu ada counting backward, ada hitungan mundur ya. Jadi 5, 4, 3, 2, 1 lalu roketnya meluncur gitu ya kan. Pada saat dia nonton itu dia gini, besok pagi saya akan meluncurkan diri saya seperti roket ini. Pagi-paginya dia begitu dengar alarm bunyi, apa yang dia lakukan? Dia hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1 lalu dia bangun, dia matikan alarmnya, lalu dia melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Kok bisa? Dalam hitungan 5 detik ini, Mel berhenti berpikir dan mulai melakukan. Dia tidak membiarkan pikiran-pikiran negatif itu sempat masuk ke dalam otaknya, tapi dia langsung melakukan itu karena pikiran-pikiran negatif itu yang mencegah dia untuk melakukan apa yang baik buat dia. Jadi sebelum pikiran itu masuk, dia sudah mulai melakukan. Mel menyebut teori ini teori 5 detik, 5 second rules. Aturan 5 detik ini mengaktifkan bagian otak kita yang disebut prefrontal cortex. Ini adalah bagian otak kita yang membantu kita saat kita mau membuat keputusan, saat kita mau belajar suatu kebiasaan baru, saat kita mau melakukan perubahan dalam hidup kita. Nah, ini yang dipakai sama Mel. Sejak saat itu, hidupnya Mel berubah total. Ada satu quote bagus yang Mel bilang. Mel bilang gini, I am one decision away from a totally different life. Saya hanya satu keputusan sedikit lagi nih untuk mengubah hidup saya menjadi hidup yang baru, menjadi hidup yang lebih baik. Nah, bagaimana dengan kita? Kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan, tapi kita kebanyakan mikir, kalau nanti begini bagaimana, kalau nanti begitu bagaimana. Kita kebanyakan keraguan-raguan, menunda-nunda akhirnya. Padahal kita tahu apa seharusnya yang kita lakukan. Kita tahu bahwa kita sebenarnya nih harus bangun pagi. Kita tahu kalau kita seharusnya olahraga. Kita tahu bahwa kita seharusnya bergaul dengan orang yang benar. Kita tahu nih bahwa seharusnya kita berhenti merokok. Kita tahu banyak hal yang harus kita lakukan.
Tapi kita biarkan keraguan-raguan itu muncul, kita biarkan ketakutan itu muncul. Kalau nanti saya lakukan ini nanti gimana gitu. Nah ini yang seharusnya kita cegah. Jangan biarkan pikiran negatif itu muncul di otak kita. Kita mesti cegah itu. Sebelum dia muncul, lakukan. Hitung kayak Mel, 5, 4, 3, 2, 1, langsung lakukan. Saat ada niat untuk berubah, coba teori 5 detik. Saat ada ide muncul di otak kita, langsung hitung 5, 4, 3, 2, 1 dan lakukan. Kenapa nggak 1, 2, 3, 4, 5? Kata Mel nggak bisa, karena kalau 1, 2, 3, 4, 5 kita akan lanjut hitungnya 6, 7, 8, 9, 10, akhirnya nggak jadi lagi. Sementara kalau kita hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1, begitu 1 kita langsung iya ini waktunya untuk bergerak gitu. Jadi begitu ada niat langsung hitung mundur ini dan lakukan. Jangan ragu-ragu lagi. Kalau kita tidak bergerak, otak kita yang akan mengambil alih. Karena gini, otak kita ini sebetulnya mencegah kita untuk melakukan sesuatu yang tidak nyaman untuk kita lakukan. Kita cuma punya 5 detik untuk mengubah ide jadi tindakan. Kita cuma punya 5 detik untuk mengubah diri kita yang sekarang untuk jadi diri kita yang akan datang. Kita cuma punya 5 detik untuk jadi pribadi yang lebih baik. Gampang atau susah? Gak gampang, tapi bisa. Yang penting kita mau. Tugas kita adalah mendorong diri kita sendiri untuk jadi pribadi yang lebih baik. Tugas kita adalah membuat keputusan dan bertindak. Mulai sekarang, 5, 4, 3, 2, 1. Mudah-mudahan video ini bisa jadi inspirasi buat kamu. Coba tuliskan kebiasaan apa yang mau kamu mulai saat ini dalam 5 detik berikut ini. Tulis di komen di bawah. Sampai ketemu di video-video berikutnya.